Waktu gua terus terang ya, gua ngomongnya terus terang. Sosial media itu benar-benar bukan gua jelekin, tapi benar-benar beritanya itu nggak banyak otak lo gitu. Banyak kan yang kebanyakan negatifnya dibanding positifnya. Benar. Dan kadang-kadang beritanya ini diambil sama orang, terus di-share, padahal belum tentu itu benar. Halo guys, kembali lagi di channel Cerita Putra. Kali ini kita bakal ngebahas gimana sih cara jadi cerdas gitu loh. Ya, kita ngebahas jadi cerdas ya. Cerdas. Nah, sebelumnya kita sapa dulu teman-teman kita yang baru datang atau baru nonton. Silahkan tekan tombol subscribe di bawah dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Terus juga kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk tekan tombol jempol. Nah, kita langsung aja nih bahas gimana sih supaya kita jadi cerdas gitu loh. Lo tau gak sih bahwa populasi di Indonesia itu niat membacanya kurang? Wajar sih. Gue juga wajar bahkan kadang-kadang juga males untuk baca buku segala macem. Salah satu yang membuat kita bisa maju itu menambah kapasitas pemikiran. Dengan cara dan baca buku, baca buku apapun yang kalian suka mungkin, gitu loh. Kebanyakan apa yang dilakukan? Nonton TV. Nontonnya drama, sinetron. Aduh. Apa itu membawa insight buat kapasitas otak lo? Enggak. Sekali-kali itu nggak apa-apa. Sekali nggak apa-apa. Untuk hiburan. Untuk hiburan tuh nggak apa-apa. Tapi intinya jangan pernah lupa deh, karena kan waktu ini nih nggak bisa diulang. Waktu ini benar-benar berharga gitu. Dan kita nggak bakal bisa balik ke waktu sebelumnya. Nah, kira-kira nih, kita kan mau jadi cerdas tuh selain baca buku, apa aja tuh, Bro Fahmi? Yang kedua adalah jangan khawatir akan terlihat bagus. Nah, jangan khawatir untuk terlihat bagus. Nah, khawatir tentang pencapaian tujuan lo gitu loh. Oke, jangan khawatir untuk terlihat bagus, tapi khawatir tentang pencapaian kita. Contohnya begini. Jadi kalau misalnya memang gini loh, lo mesti nambahin, ibarat gini deh gampangnya, lo add value di dalam diri lo deh. Oke. Ibarat lo investasi pendidikan atau investasi apa yang benar-benar bisa achieve tujuan lo gitu loh. Simpel itu. Jadi kalau misalnya lo menjadi sales, ya lo ikut kelas sales gitu loh. Jadi lo jadi expert nanti di sana gitu loh. Latihan di tempat yang kita memang kuasain maupun yang tidak, tapi terus menerus gitu loh. Terserah. Jadi kalau misalnya gini, gue jujur ya, zaman sekarang tuh expertise itu kalau menurut gue semua bisa jadi. Yang penting berapa niat lo untuk mau belajar begitu gitu semua. Nah, kita kan lihat nih kadang-kadang agak out of topic, tapi kadang-kadang nih kita sering ngeliat kayak zaman dulu kayak penemu-penemu yang udah lama itu kayak aljabar terus segala macem. Mereka ahli astronomi, ahli segala macem, ahli matematika. Bayangin ya, satu orang tapi dia bisa berbagai macam warna untuk pemikiran. Benar. Jadi kalau gue bilang ya, ada perbedaan gap ya. Ada gapnya itu terlalu besar. Benar. Kalau sekarang tuh kayak cuma satu expert doang kan? Gapnya itu kalau menurut gue di kapasitas pemikiran. Mungkin gara-gara sosial media kita nggak pernah tahu. Dan estimasi dipakai tiap hari lebih banyak dibanding hal positifnya. Maksudnya waktu gue terus terang ya, gue ngomongnya terus terang. Sosial media itu benar-benar bukan gue jelekin, tapi benar-benar beritanya itu nggak banyak otak lo gitu. Banyak kan yang kebanyakan negatifnya dibanding positifnya. Benar. Dan kadang-kadang beritanya ini diambil sama orang, terus di-share, padahal belum tentu itu benar. Ya, itu salahnya kita kadang-kadang nggak memfilter mana yang bagus, mana yang nggak, mana yang benar, mana yang enggak. Kita main. Jadi lama-lama kesalahan yang sebar. Jadi bukannya research dulu. Jadinya banyak numpuk kesalahan doang. Jadi banyak kan hoax. Nah, itu teman-teman juga bisa jadi pertimbangan ya. Maksudnya jangan sampai kita nggak cerdas juga dalam untuk memilih berita dan sumber-sumber yang kita bakal cerna di otak kita. Nah, terus selain itu tuh kita mau tahu lagi. Jadi tipsnya adalah yang berapa tadi, kedua ya? Kedua atau tiga? Tiga kayaknya. Oh, ketiga. Sekarang keempat. Ingatlah bahwa Anda mencari jawaban terbaik, bukan hanya jawaban terbaik yang bisa Anda temukan sendiri. Maksudnya gimana tuh? Paham nggak? Nggak.
Jadi gini, kalau untuk jawaban terbaik gini loh, kita harus ibaratnya gini, kita harus mencari mentor yang tepat. Dan lo bisa upgrade diri lo dengan mencari mentor, benar-benar mentor yang udah sukses yang tepat. Lo tanya sama dia. Jadi kita harus belajar ke orang yang sesuai dengan bidangnya. Sesuai kita tanya kita apa, atau enggak lo bisa nanya dari apa, atau lo bisa nyari dari buku juga. Macam-macam. Sekarang kan banyak edukasi online juga. Macam-macam sih sekarang. Harusnya mestinya agak lebih fleksibel. Untuk meningkatkan kecerdasan. Tapi sekarang dibanding dulu yang kita harus jalan jauh untuk belajar sekaligus susah-susah nuntut ilmu. Nah, ini udah banyak e-learning segala macam, tapi otaknya kenapa cerdasan orang dulu ya? Jadi gini, semua itu tuh dimulai dari niat. Kebanyakan dari kita itu lack of will, kurang niat. Dan semua apapun yang lo lakukan itu dari niat. Semua tuh niatan. Bukan fokus, bukan apa. Niat dulu. Lo niat. Lo willing to do it gak sih? Lo sendiri baca apa misalnya lo dari mana? Lo lihat learning segala macam. Lo berjam-jam di sana. Lo ambil insight-nya, lo catat. Niat gitu aja dulu. Benar-benar. Jadi dan itu harus konsisten lo. Dan lo harus tahu itu penting. Bahwa kalau misalnya lo konsisten, lo ngelakuin positive way tiap hari. Ini akan berdampak besar di hidup lo nanti. Lo mungkin bisa jadi orang sukses ke depan. Karena lo percaya sama diri lo sendiri dulu, gitu loh. Paham nggak lo? 100%. Tanpa lo dengar pendapat orang, segala macam. Jangan dengerin terlalu. Maksudnya kalau dengerin pendapat orang itu, kadang-kadang gini, orang terjebak di pendapat orang. Kenapa? Karena pendapat orang ini bisa menjadi hidup dia kenyataan. Paham nggak lo? Paham. Tapi kan kadang-kadang kita juga nggak bisa naif. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Lo mesti explore diri lo sendiri. Sehingga banyak perspektif baru di dalam hidup lo. Gitu. Dan itu dari eksternal, dari orang-orang yang udah sukses mungkin secara, ya mungkin lo baca buku orang luar yang udah sukses, ya kan, marketing kayak sales kayak macem-macem. Itu banyak banget improve buat lo bisa pribadi kita dan skill kita. Nah, terus apa lagi nih selain itu, kita mau tahu lebih dalam tentang di mana sih tips-tips jadi cerdas, maksudnya kita sempat ngelakuin perubahan yang cukup signifikan ya. Nah, tapi kan maksudnya kita mau bagi-bagi ke teman-teman nih, biar teman-teman juga bisa ngelakuin apa yang kita lakuin. Nah, selanjutnya Bro Fahmi. Selanjutnya ya. Kalau menurut gua pertama ini ambil semua informasi yang relevan. Yang masuk akal. Dan kemudian baru lo putusin. Jadi informasi itu kadang-kadang kan kalau lo pikirin sejenak tuh kurang relevan kan. Kalau misalnya informasi dari ini benar gak sih? Lo tanya diri lo sendiri, ini benar gak sih? Jadi lo tambah pintar tuh lo, ini benar gak sih? Bisa mungkin gak sih begini? Jadi lebih tajam gitu analisanya maksud gua untuk ke depan. Gitu loh. Dan lebih terukur juga. Jadi lo estimasinya lo, tapi lo ada data, terus lo ada riset juga, ada relevan juga. Jadi nggak kemana-mana pemikirannya. Oke. Berarti kita tuh yang kayak tadi kita ngomongin di yang kedua ya, sempet. Jadi jangan sampai semua informasi masuk ke kita tapi tanpa saringan dan malahan jadi ngeracunin otak kita. Nanya lagi diri kita sendiri, relevan atau tidak nih. Kira-kira di tahun ini relevan nggak ya kalau gue buat ini, gitu loh. Jadi lebih mikir nanya diri sendiri, jadi lo lebih riset lagi. Terus nanya bagaimana nih membuatnya gitu loh. Ikutin mungkin kalau teman-teman yang buat jadi manajemen, yang pernah sekolah di study manajemen pasti tahu 5H sama 1W. Kebalik ya? Mungkin lo doang yang tahu. Jadi 5W 1H. What, when, who, terus apa lagi lah, teman-teman pasti udah pada paham. Nah, itu mungkin bisa diaplikasikan. Nah, mungkin ada lagi nggak Bro Fahmi? Maksud gue begini deh, ini bahasa agak ribet ya. Ini bahasa ribet. Sebenarnya gue dapat dari buku juga nih, dari baca ini. Jadi maksud gue, lo mesti tahu apa yang lo lakuin deh intinya. Jadi lo jangan ngelakuin sesuatu tapi jangan ikut-ikutan. Jangan ikut. Misalnya gini, contoh gampang gini. Lo sebulan mau income lo 5 juta, 6 juta. Lo buat plan tuh pagi tuh. Goal lo apa ya? Goal lo mau ngapain? Achieve lo apaan? Terus lo buat misalnya lo mau jual produk. Value add berapa yang lo harus habisin uangnya gitu loh. Lo buat planning, tulis gitu loh. Buat note. Kadang-kadang kan kita nggak terbiasa sama buat planning ya, Bu Fahmi. Ya itu dia. Itu memang maksud gue gini, sifat kalau menurut gue sifat memang dasar manusia tuh awalnya itu memang kita belum maksud gue bilangnya belum jadi ya, belum jadi benar-benar karakter yang kuat menurut gue. Dan karakter yang kuat itu dibentuk. Dan itu dari habit semua. Gitu. Tanpa itu nggak bisa. Benar. Gitu loh.
karakter lu kuat nih. Jadi apapun info dari manapun, lu akan ngambil yang relevan dan positifnya aja. Terus mungkin ini bagus atau enggak, lu bisa milah-milah sendiri. Oke. Jadi lu nggak terima semuanya, terus mikirin nggak begitu. Ya, termasuk hal yang jelek bisa jadi pengalaman kita buat jadi lebih baik ya. Betul. Malah kalau bisa belajar dari kesalahan itu, kita bisa menjadi improve dan bisa menjadi lebih dewasa untuk memahami semua keputusan yang ada di dalam hidup kita, mau bisa apa macam. Berubah tuh semua. Benar. Nah, mungkin itu tips-tips dari kita. Nah, tetap teman-teman mungkin bisa nambahin kalau ada yang kurang. Mungkin ada yang punya tips untuk jadi cerdas juga yang kita mungkin belum bahas. Nah, tetap saksikan terus Cerita Putra dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan kita mau pamit dulu. Dah. Bye.